Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mia Siti Sumiati Dewi, peserta Latsar CPNS 2025, Angkatan 5, Kelompok 4. Video kali ini merupakan resum submateri kegiatan kesiapsiagaan bela negara, submateri keprotokolan tata tempat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan, memberikan penjelasan bahwa keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. Salah satu esensi di dalam tatanan keprotokolan adalah mengenai tata tempat. Berdasarkan pasal 1 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1910, tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Tata tempat pada hakikatnya juga mengandung unsur-unsur siapa yang berhak lebih didahulukan dan siapa yang mendapat hak menerima prioritas dalam urutan tata tempat. Orang yang mendapat tempat untuk didahulukan adalah seseorang karena jabatan, pangkat, atau derajat di dalam pemerintahan atau masyarakat. Untuk selanjutnya mengenai aturan dasar tata tempat. Aturan dasar yang pertama, orang yang berhak mendapat tata urutan yang pertama adalah mereka yang mempunyai jabatan tertinggi, yang bersangkutan mendapatkan urutan paling depan atau paling mendahului. Aturan dasar yang kedua, jika menghadap meja, maka tempat utama adalah yang menghadap ke pintu keluar dan tempat terakhir adalah tempat yang paling dekat dengan pintu keluar. Aturan dasar yang ketiga, pada posisi berjajar pada garis yang sama, maka tempat yang terhormat adalah A. Tempat paling tengah, B. Tempat sebelah kanan luar, atau rumusnya adalah posisi sebelah kanan pada umumnya selalu lebih terhormat daripada posisi sebelah kiri. C. Jika jumlahnya ada genap, maka posisi yang terhormat ada di posisi angka 1, di mana letaknya adalah yang kedua dari kanan. D. Jika posisinya ganjil, maka yang terhormat ada di posisi tengah. Untuk selanjutnya, jika posisi berjajar pada garis yang sama tersebut dalam keadaan posisi berdiri, maka jika pimpinan ingin berjabat tangan, posisi 1 atau sebagai jabatan yang tertinggi ada di ujung sebelah kanan. Pimpinan melakukan jabat tangan dimulai dari sebelah kanan. Namun, jika yang akan berjabat tangan itu adalah dari bagian staf atau masyarakat, maka staf atau masyarakat tersebut akan berjabat tangan mulai dari sisi yang kiri, di mana tetap untuk posisi ujung kiri adalah orang yang memiliki jabatan yang paling tinggi. Untuk selanjutnya, bila tidak berjabat tangan, maka posisi yang tertinggi atau pimpinan jika jumlahnya genap itu ada di posisi kedua dari sebelah kanan. Dan jika jumlahnya ganjil, maka posisi pimpinan itu berada di tengah-tengah barisan. Untuk selanjutnya, contoh pengaturan tata tempat posisi duduk. Jika dalam suatu rapat, mejanya berbentuk U atau berbentuk bulat, maka pimpinan rapat akan berada tepat di tengah-tengah posisi peserta rapat. Selanjutnya, jika contoh pengaturan tata tempat posisi duduk pertemuannya berupa pertemuan tatap muka, maka jajaran pimpinan rapat jika berjumlah ganjil, pimpinan utama akan ada di tengah-tengah para jajaran pemimpin rapat tersebut. Jika berjumlah genap, maka pimpinan rapat akan berada kedua dari sebelah kanan. Sementara untuk peserta rapat lainnya saling berhadapan dengan jajaran pemimpin rapat, di mana jabatan yang tertinggi akan semakin ke dalam di majelis rapat tersebut. Aturan dasar keempat, apabila naik kendaraan, bagi menteri atau kepala LPNK atau seseorang yang mendapat tata urutan paling utama, maka 1. Di pesawat udara, naik paling akhir, turun paling dahulu. 2. Di kapal laut, naik dan turun paling dahulu. 3. Di kereta api, naik dan turun paling dahulu. 4. Di mobil, naik dan turun paling dahulu.
Aturan dasar kelima, orang yang paling dihormati selalu datang paling akhir dan paling dahulu. Aturan dasar keenam, jajar kehormatan. A. Orang yang paling dihormati harus datang dari sebelah kanan dari pejabat yang menyambut. B. Bila orang yang paling dihormati yang menyambut tamu, maka tamu akan datang dari arah sebaliknya. Untuk selanjutnya mengenai aturan tata tempat, berdasarkan undang-undang, terdiri dari berbagai macam tingkatan. 1. Aturan tata tempat bagi pejabat negara dan pejabat pemerintah di pusat. 2. Aturan tata tempat bagi para menteri. 3. Aturan tata tempat bagi pejabat negara atau duta besar atau kepala perwakilan negara asing atau organisasi internasional. 4. Aturan tata tempat bagi pegawai negeri sipil dan mantan pejabat negara atau pejabat pemerintah atau tokoh masyarakat tertentu. 5. Aturan tata tempat bagi istri atau suami pejabat negara atau duta besar atau kepala perwakilan negara asing. 6. Aturan tata tempat bagi pejabat yang mewakili. 7. Aturan tata tempat bagi pejabat pemangku status darurat militer atau sipil. 8. Aturan tata tempat bagi pejabat negara yang memangku jabatan lebih dari 1. 9. Pengaturan tata tempat antara pejabat negara atau pemerintah bersama-sama dengan para perwakilan negara asing. Dalam hal ini, mengenai tata tempat yang lebih detail mulai dari tingkat provinsi sampai akhir dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010. Dalam pengaplikasiannya, tata tempat ini dikembalikan kepada situasi di masyarakat, berkaitan dengan adat, kebiasaan, dan situasi yang memungkinkan. Semoga dengan memahami konsep keprotokolan tata tempat ini, sesuai dengan kaidah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat menghindarkan kita dari keraguan dalam melakukan pengaturan keprotokolan di instansi masing-masing. Sekian video mengenai kegiatan kesiapsiagaan submateri keprotokolan tata tempat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.